Semua akan baik-baik saja, ucap Sam. Reyah yang berada di dalam dekapannya mengangguk. Lagi pula tidak ada lagi tempat bertumpunya selain mempercayakan semuanya pada Sam dan yakin bahwa suaminya itu bisa mengatasi semuanya. Sayang, istirahat, aku turun dulu. Diskusi tentang rencana selanjutnya, ucap Sam. Sekali lagi Reyah mengangguk. Sam mengecup kening istrinya itu. Ia mengangkat dan menggendong Reyah, lalu ia letakkan di atas kasur. Jangan terlalu banyak pikirannya, ucapnya pada Reyah dan membelai pipinya. Reyah menatap mata yang tulus itu dan dia pun mengangguk. Belum langsung pergi, Sam masih duduk di tepian tempat tidur itu dan menggenggam punggung tangan Reyah. Aku mau jujur sama kamu, aku memang menghapus video itu dari handphoneku saat malam pertama kita seusai perjanjian yang kita buat. Tapi aku memang tidak menghapus jejaknya dari kamera itu. Awalnya aku pikir kamu pasti sangat pintar dan bisa saja melakukan hal-hal lain untuk membebaskan dirimu dariku. Jadi aku pikir aku bisa mengancammu lagi dengan video itu sampai semua kita lewati. Dan sudah seperti sekarang, aku baru ingat kalau kamera itu hanya kuletakkan di lemari. Aku selalu lupa memeriksa CCTV di kamarku itu. Aku terlalu bodoh, Re. Sam mengakui kesalahannya dan niat hatinya pada video yang masih belum dia hapus dari kamera. Ia menghela nafas dan menunduk. Aku tahu, kata sorry saja. Sebenarnya gak pantas untuk kamu memaafkanku, lirihnya lagi. Dan tidak menutup kemungkinan Deon juga akan melakukan hal yang sama kan, walaupun dia sudah menghapus video itu di hadapan kita semua dan mengembalikan kamera itu, tanyanya. Sam mengangguk. Reyah menghela nafas. Kita akan cari ahli hipnosis untuk bisa mensugesti Deon dan mengatakan di mana dia menyimpan salinan video kalau memang dia masih menyalin dan menyimpannya. Jelas, Sam. Reyah terdiam. Sayang, are you okay? Reyah mengangguk. Kamu yang menguatkanku, Re. Thank you. Sam kembali mengecup kening Reyah dengan membungkuk mendekati wajah istrinya itu. Sekilas pula ia mengecup Reyah. Setelah mengecup keningnya, wajah Deon dengan cepat muncul di majalah bisnis. Juga pemberitaan seputar bisnis baik cetak maupun elektronik. Kakak saya, Sam Mahendra Winston, memilih untuk mengundurkan diri dan memberi saya kesempatan untuk melanjutkan perusahaan demi menjaga istrinya yang baru saja keguguran dan mengalami trauma yang cukup memprihatinkan. Sebagai adik yang juga sudah banyak mendapatkan perhatian dan kebaikan dari kakak saya, tentu saya menerima pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab ini. Itu adalah kalimat andalan Deon yang dikutip dan dilansir dan disiarkan di dalam berita-berita yang menginformasikan tentang dirinya dan perusahaan Winston. Geram, tentu saja Sam ingin sekali melenyapkan adiknya itu. Andai dia tahu bahwa Deon dan Nathania seberani itu terang-terangan menjatuhkannya dengan ancaman, dia pasti sudah mengusir atau melenyapkan mereka sejak dulu. Kalau nama Winston memang tidak bisa Sam jaga dan besarkan seperti janjinya pada kakeknya, lebih baik dari dulu dia sama sekali tidak pernah membesarkan dan menjaganya. Dia pasti sudah hidup bebas dengan pilihannya, seperti yang Daniel lakukan, hidup bebas dan jauh dari tekanan bisnis keluarga. Sam sudah berada di perusahaan Winston. Tidak sulit baginya untuk menyusup dan menjadi OB di sana. Dia harus tahu bagaimana suasana di kantor untuk bisa mencari cara agar ahli hipnosis yang sedang Daniel cari bisa untuk melaksanakan apa yang Sam ingin lakukan. Kamu buatkan kopi dan antar ke ruangan Bos Deon, seru
suruh salah satu senior OB yang ada di sana. Sam pun mengangguk dan menurut. Itu adalah kesempatan emas baginya untuk bisa masuk ke dalam ruangan Deon. Tapi masalahnya, Sam tidak tahu bagaimana cara membuat kopi. Kalau kopi buatannya itu gagal, pasti Deon akan marah dan ribut, yang akhirnya bisa saja membongkar identitas Sam yang sedang menyamar. Sam bersembunyi di dalam toilet. Ia langsung menghubungi Rea. "Sayang," bisiknya. "Sam?" tanya Rea khawatir mendengar suara suaminya itu. "Kak, kamu kenapa? Kamu di mana?" tanyanya panik. "Tenang sayang, aku lagi di toilet. Aku disuruh membuat kopi untuk Deon, tapi aku tidak tahu caranya. Kamu jelasin ke aku sayang," pinta Sam. Seketika Rea terkikik di tengah kegentingan itu. "Oke, takarannya adalah 1,5 sendok gula untuk setiap 1 sendok kopi. Kamu bisa membuat 2 sendok makan kopi dan 3 sendok gula. Jelas Rea?" "Oh oke, thank you sayang," ucap Sam. Rea sesaat terdiam. "Good luck," lirihnya. "Oke sayang, I love you too," balas Rea. Panggilan pun berakhir. Sam yang menggunakan topi dan kacamata tebal dan juga masker membawa nampan yang di atasnya ada secangkir kopi. Andai saja ia bisa meracuni Deon saat itu juga, tapi dia belum bisa tenang kalau masih ada jejak video yang bisa saja Deon simpan. Tak tak tak. "Masuk," sahut Deon dari dalam. "Maaf Pak, ini kopinya," ucap Sam. Sungguh mengejutkan. Sam sempat mematung melihat siapa yang ada di ruangan itu. Wilona duduk di pangkuan Deon dan mengalungkan kedua tangannya pada Deon dengan mesra dan manja. Bukan karena cemburu atau sakit hati karena melihat kemesraan itu, melainkan jijik dan benar-benar ingin menghilangkan saja manusia-manusia itu dari muka bumi. Sungguh menjijikkan. "Oh, kopi. Kamu mau apa sayang?" tanya Deon menawarkan pada Wilona. Wilona memeluk Deon dan entah apa yang dia bisikkan di sana hingga membuat Deon bergidik dan menyeringnya. Lalu mereka berdua tertawa. Ngapain kamu berdiri di situ?" bentak Deon pada Sam yang meredam rasa muak melihat mereka. Sam tersadar. "Maaf Pak," ucapnya menunduk. Ia pun langsung meletakkan kopi itu di meja yang berada di tengah-tengah sofa yang ada di sana. Sebelum Sam akhirnya membalik badan dan ingin meninggalkan ruangan itu, dia memanggilnya. Kamu," panggil Deon. "Iya Pak," sahut Sam. Dengan percaya diri ia membalik badannya. "Kenapa kamu memakai masker?" tanya Deon. Lalu ia menyorot penampilan Sam yang menggunakan seragam OB. "Badanmu lumayan juga," ucap Deon. Sam menelan ludahnya. "Maaf Pak, saya kebetulan sedang flu parah," ucapnya beralasan. Ia pun menyentuh hidungnya yang ditutup masker dan berpura-pura bersin parah. "Lu sana keluar," usir Wilona dengan gaya jijik pada Sam. Sam mengangguk dan langsung berjalan mendekati pintu. Ia mendorong pintu dan membalik badan sebelum keluar dan menutup kembali pintu ruangan itu. Wilona dan Deon langsung saling mesra di kursi meja kerja yang biasa Sam tempati. Ia pun keluar dari ruangan, tangannya membulat sempurna. Setelah keluar dari ruangan itu, benar-benar dua manusia yang menjijikkan. "Aku menyesal pernah mengenal wanita rendahan dan menjijikkan sepertimu, Wilona," gumam Sam di dalam hati. Dia benar-benar jijik melihat wanita itu. Sementara itu di suatu tempat, di sebuah warung kopi pinggir jalan, seorang laki-laki berbadan tinggi, kulit cukup hitam karena terlihat termakan panas matahari, sibuk membaca koran di pagi menjelang siang itu. Topik yang paling dia tunggu-tunggu selama ini akhirnya ia temukan juga hari itu. Deon Saputra Winston kini menjadi penerus Winston Company. "Aku tidak salah baca kan?" batinnya.
Ia mengempaskan koran itu dan memperbaiki posisi duduknya untuk membaca kelanjutan judul besar di headline koran tersebut dengan serius. Matanya terus membaca berita itu dan yakin dengan ulasan paragraf yang mengutip ucapan Deon bahwa dia menerima jabatan dan siap mengemban tugas dan kepercayaan itu karena ingin membalas kebaikan kakaknya selama ini, karena Sam ingin fokus pada kehidupannya dan istrinya. Laki-laki itu tertawa sumbang namun kegirangan. Luar biasa, Natania. Kamu telah mencapai tujuanmu setelah sekian tahun lamanya. Ah, Natania, anak kita tampan juga. Aku tidak sabar untuk bertemu kalian. Seringnya.